khususnya atas perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha industri pengolahan hasil perkebunan selain industri pengolahan dan pengeringan tembakau yang izinnya itu diterbitkan berdasarkan regulasi Kementan sebelum peraturan pemerintah atau PP nomor 28 tahun 2025. Jadi terhadap mereka diminta untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian atau instansi vertikal yang membidangi perindustrian untuk dilakukan penyusunan perizinan berusaha, termasuk dalam hal ini dengan pembinaan dan pengawasannya. Kemudian bagi perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin usaha perkebunan terintegrasi antara budidaya dan pengelolaan hasil perkebunan atau IUP selain pengolahan dan pengeringan tembakau yang perizinan berusahanya terbit berdasarkan regulasi Kementan sebelum PP 28 2025. Nah, mungkin sebagai background ya, untuk KBL 10431, pabrik pengolahan kelapa sawit ini dulunya diampu oleh dua kementerian, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian. Kemudian sekarang diampu oleh Kementerian Perindustrian. Nah, dalam pembahasan KBLI beririsan yang sebelumnya diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Perekonomian yang kemudian diputuskan melalui SK Sesmenko di tahun 2024 terkait dengan kementerian atau lembaga pengampu 26 KBLI beririsan untuk KBL 10431 yakni industri minyak mentah kelapa sawit kemudian sepenuhnya diampu oleh Kementerian Perindustrian. Nah, sebagai konsekuensi dari latar belakang tadi satu keputusan pengampu atas KBL 10431, kemudian adanya surat dari Dirjen Bun Kementerian Pertanian, maka terhadap para pelaku usaha yang izin terkait pengolahan kelapa sawit yang sebelumnya diterbitkan oleh Kementerian Pertanian sebelum berlakunya PP 28 ini tetap dianggap berlaku. Dalam hal ini pelaku usaha dapat melakukan pemutahiran data melalui sistem OSS, baik untuk KBLI 10431 maupun KBLI 01262. Kalau kita coba melihat secara regulasi mengenai pengaturan atas izin yang diterbitkan sebelum UJA, di sini Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa ketika kita mengacu ke pasal 549, eh, di situ disebutkan bahwa 549 ayat B bahwa persyaratan dasar perizinan berusaha dan atau PBUku yang punya nomenklatur berbeda sebelum peraturan pemerintah ini dalam hal ini PP 28 2025 berlaku harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan nomenklatur yang diatur dalam peraturan pemerintah ini. Kemudian dalam Permen Infesil nomor 5 tahun 2025 pasal 389 dan 390 di pasal 389 di situ disebutkan bahwa pelaku usaha yang telah memiliki persyaratan dasar PB dan atau PBUMKU yang diterbitkan melalui sistem OSS berbasis risiko yang sudah diverifikasi, sudah disetujui dan masih berlaku sebelum Permen Infesil ini diundangkan tetap dapat digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian di pasal 390 di situ disebutkan bahwa pelaku usaha
yang memiliki perizinan yang telah terverifikasi, disetujui, dan masih berlaku sebelum implementasi OSS berbasis risiko dapat tetap digunakan. Nah, di sini berarti Bapak dan Ibu yang sebelumnya sudah memiliki perizinan berusaha sebelum berlakunya sistem OSS, maka PB atau perizinan berusaha Bapak yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu tersebut tetap berlaku. Nah, kemudian di pasal 390 diatur lebih lanjut lagi bahwa bagi mereka yang sudah punya izin sebelum implementasi OSS berbasis resiko harus mendaftarkan perizinan berusahanya melalui sistem OSS. Nah, kaitannya dengan tersebut, ketika para pelaku usaha melakukan pendaftaran perizinan berusaha berbasis risikonya atau PBBR, maka dalam hal ini tim memproses dari entitas yang sesuai kewenangan untuk melakukan verifikasi dalam hal ini bisa kementerian atau lembaga atau pemerintah pusat, bisa pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota, atau bisa juga administrator KEK atau Badan Pengusahaan KBBBB, tergantung dengan eh, skala usaha Bapak dan Ibu, termasuk juga lokasi kegiatan usaha Bapak dan Ibu, serta status penanaman modal, apakah PMA atau PMDS. Jika PMA, maka hanya ada di pusat, atau untuk seluruh skala yang lokasi usahanya beririsan lintas provinsi, maka kewenangannya ada di tingkat pusat. Nah, dalam hal ini Bapak dan Ibu yang melakukan pendaftaran PBBR-nya ke sistem OSS, Bapak dan Ibu akan menjalani tahapan verifikasi terhadap izin lama yang telah dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Jadi teman-teman tim memproses dari entah itu pusat atau yang ada di kabupaten kota akan verifikasi benar tidaknya dokumen perizinan lama yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu dalam waktu 5 hari. Jadi di sini sistem OSS akan melakukan pemutakhiran data atas perizinan perusahaan yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu berdasarkan hasil verifikasi. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika Bapak dan Ibu mengajukan pemutakhiran data dalam rangka memberi izin lama yang terbit pertama sebelum reses RBA, di sini tidak akan keluar izin atau sertifikat standar yang baru. Tapi di NIB Bapak dan Ibu pada tabel A-nya itu akan muncul keterangan bahwa untuk kegiatan usaha yang dimutahiran datanya tersebut itu telah memiliki perizinan berusaha yang berlaku efektif sebelum implementasi UU JK. Nah, verifikasi ini dilakukan di mana? Verifikasi ini dilakukan melalui OSS Bapak dan Ibu. Jadi yang membedakan dengan PSKU atau verifikasi standar kegiatan usaha, kalau PSKU itu dilakukan melalui SINAS untuk yang sudah terintegrasi antara OSS dengan SINAS. Sedangkan untuk pemutakhiran data verifikasi dilakukan melalui sistem OSS. Nah, eh, secara ilustrasi, kalau kita coba melihat eh, untuk pelaku usaha dengan IUPT KBL 10431,
baik untuk izinnya yang terbit sebelum OSS RBA di tahun 2021 atau setelah OSS RBA di 2021 diarahkan untuk melakukan input NKU baru dan melakukan pemutahiran data. Jadi eh, izin 10431 yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu yang sebelumnya diterbitkan oleh Kementan, ini nanti Bapak dan Ibu melakukan migrasi atau pemutahiran data melalui sistem OSS. Bapak dan Ibu membuat NKU baru, mengisi data lokasi, investasi, tenaga kerja, dan lain-lain sesuai izin yang sudah terbit sebelumnya, kemudian mengunggah dokumen izin lama yang sudah dimiliki, termasuk di sini dokumen perizinan dasarnya dan juga tentu saja dokumen perizinan berusahanya. Bapak Ibu masuk ke hak akses OSS. Nah, jika data dan dokumen izin yang diupload ini sudah sesuai, maka tim verifikator akan menyetujui dan terhadap izin lama yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu akan dimutakhirkan datanya untuk selanjutnya muncul di lampiran NIP di tabel A yang tadi di slide sebelumnya diilustrasikan. Kemudian bagi Bapak dan Ibu pelaku usaha dengan IUP terintegrasi sebelum OSSRB 2021, di sini Bapak dan Ibu diarahkan untuk input NKU baru dan melakukan pemutahiran data untuk dua KBLI, yakni 02 01262 dan 10431. Jadi mereka yang sebelumnya punya IUP terintegrasi artinya menjalankan kegiatan usaha selain budidaya dan juga pengolahan. Nah, berdasarkan PP 28 karena 10431 jadi kewenangan perindustrian, sedangkan 01262 menjadi kewenangan Kementerian Pertanian, maka Bapak dan Ibu yang sebelumnya punya IUP terintegrasi, ketika melakukan pemutahiran data, Bapak dan Ibu melakukan pemutahiran data untuk dua KBL ini. Lalu bagaimana dengan dokumen perizinan lama yang diunggah? Karena dokumen perizinan lama yang dimiliki itu untuk budidaya dan pengolahan, artinya jadi satu, maka dokumen izin lama yang diunggah ini sama Bapak dan Ibu. Nah, setelah NKU-nya diverifikasi baik oleh Kementan dan Kemenperin, yang Kementan nanti Kementan atau Dinas Pertanian atau Dinas Perkebunan itu akan verifikasi keabsahan tidaknya dokumen perizinan 01262 yang lama, sedangkan untuk Kemenperin atau Disperin akan verifikasi yang 10431. Nah, nanti dua-duanya ini akan muncul di lampiran NIB tabel A sebagai eh, izin yang terbit atau berlaku efektif sebelum implementasi UU Cipta Kerja. Nah, kemudian yang ketiga, untuk perizinan berusaha sektor pertanian yang terbit pasca OSS RBA. Jadi, apabila Bapak Ibu pelaku usaha, perizinan berusahanya itu diterbitkan di periode antara 2021 sampai 2025, Bapak dan Ibu tidak perlu melakukan pemutahiran data karena secara sistem ini nanti akan digeser aliran data kewenangannya. Jadi dari OSS 10431 datanya akan dialirkan ke Kementerian Perindustrian atau ke Dinas Perindustrian sesuai dengan kewenangannya. Nah, eh, karena 10431 sebagaimana eh, keputusan Kemenko di tahun 2024 lalu untuk KBLI Berisan menjadi kewenangan perindustrian, maka Bapak dan Ibu yang sebelumnya menjalankan kegiatan usaha pengolahan di KBLI 10431, Bapak dan Ibu perlu melakukan pendaftaran di akun SINAS atau Sistem Informasi Industri Nasional. Dan nantinya
dapat melakukan pelaporan secara berkala. Gunanya apa? Supaya nanti Bapak dan Ibu terpantau terhadap kegiatan usaha yang dilaksanakan. Dan ini erat kaitannya juga nanti dengan pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Kemudian, oke, kira-kira demikian Bapak dan Ibu dari kami, dari Direktorat Ketahanan dan Iklim Industri. Selanjutnya kami kembalikan ke pimpinan rapat. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahadi atas informasi dan penjelasannya kepada rekan-rekan perusahaan. Mungkin kita keep dulu untuk pertanyaannya. Mungkin kita sekarang masuk ke arahan dari Direktorat Kimia oleh Pak Ivan ataupun Pak Rifki, terutama di sini Pak, dengan adanya Pemerintah 38 kalau kami tidak salah 2025 terkait dengan kewajiban ISPO, mungkin bisa juga diinformasikan ke kami maupun perusahaan KBRI 10431 yang ada di Bangka Belitung. Kepada Pak Ivan maupun Pak Rifki mungkin kami persilakan. Ya, izin Pak Farid dari Disperindak. Baik Pak, kalau untuk terkait ISPO ya, kalau terkait ISPO memang izin Pak, kebetulan memang ada di tim kerja Kemurgi Pak. Jadi memang kalau untuk di kami ini untuk perizinan berusaha kebetulan ada dibina oleh tim kerja Fasin dan tim kerja pelayanan publik untuk perizinan berusaha saja. Namun untuk yang apa? Untuk terkait ISPO itu memang dibina oleh tim kerja Kemurgi. Namun mungkin di sini kebetulan memang dari tim pelayanan publik juga ada yang menjadi apa namanya anggota dari tim kerja Kemurgi yang kebetulan memang apa namanya menangani terkait ISPO juga. Mungkin dari Mbak Disti mungkin yang menangani juga terkait ISPO. Izin apakah Mbak Disti mungkin bisa memberikan apa namanya keterangan mungkin izin Mbak Anak diikat itu. izin Pak Pak Farid izin Iya Pak. ya untuk terkait ISPO-nya apakah boleh ini Pak dijabarkan kira-kira yang akan ditanyakan apa yang akan Mungkin terkait di untuk sini Pak terkait dengan yang dimaksud dari Permen 38 itu Pak, terkait kewajiban ISPO bagi yang perusahaan minyak kelapa sawit. Dalam Permen tersebut kan disebutkan bahwa berlakunya efektif di 2027 seperti itu. Nah, dalam rangka transisi sebelum menuju 2027, kewajiban ISPO tersebut ataupun tata cara nanti pengajuan ISPO oleh perusahaan industri seperti apa. Seperti itu Pak yang mungkin bisa dibantu kami untuk penjelasan terkait dengan Permen 38 2025. Mungkin itu Pak Ivan. ya 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 baik Pak. Mungkin izin mungkin dari Mbak Disti mungkin yang lebih oh ya ini izin Pak ini nanti dari sini Mbak Distinya pakai apa pakai mic saya nih izin Pak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Apakah suara saya terdengar? Iya, iya. Kami fokus ya. Saya mau fokus yang lain dulu. Selamat pagi, Pak. Pak, ya. Selamat pagi, Pak. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Ibu? Silakan Iya, Ibu. izin Pak, saya Disti dari Baru tim. dengar Bu, tadi kecil. Ya, baik Pak. Izin Pak, saya Disti dari tim Kemurgi di DTIKOP. Benar Pak, jadi di Permen Perin nomor 38 tahun 2025 tentang sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia terhadap industri hilir kelapa sawit. Jadi industri hilir kelapa sawit itu diwajibkan untuk memiliki sertifikat ISPO mulai tanggal 19 Maret 2027 Pak. Ini sesuai juga dengan, jadi Permen Perin 38 ini merupakan turunan dari Perpres 16 tahun 2025 Pak tentang ISPO. Jadi, di Perpres 16 ini, ada tambahan ruang lingkup ISPO, yang sebelumnya ISPO itu hanya untuk ISPO hulu di perkebunan. Jadi, di Perpres 16 ada penambahan, ruang lingkup. Jadi untuk ISPO, ada tambahan di industri hilir kelapa sawit dan, ISPO untuk bioenergi. Jadi di Permen Perin 38 2025 ini, kita mengatur untuk, khusus ISPO untuk industri hilir kelapa sawit. Nah, di sini ada 11 KBLI yang diwajibkan untuk ISPO mulai tanggal 19 Maret 2027 itu, Pak. Ya, salah satunya KBLI 10431 juga termasuk di ISPO hilir itu. Namun, untuk, permen ini udah mulai berlaku per 12 Mei 2026 nanti, Pak. Jadi saat ini kami sedang mempersiapkan, infrastruktur, baik regulasi maupun, sistemnya, Pak, untuk pengajuannya. Kalau untuk tata cara pengajuan sertifikasi ISPO itu sudah ada di Permen 38 tahun 2025, Pak. Lalu untuk skema sertifikasinya nanti, ada di dokumen KANKA yang diterbitkan oleh KAN juga, gitu. Sekian Pak dari kami. Terima kasih Ibu atas penjelasannya terkait dengan ISPO tadi. Memang kami di Dinas Perindustrian karena memang sebelumnya masih pengampu dua kementerian sehingga untuk terkait ISPO yang selama ini memang diampu oleh Kementerian Pertanian maupun Dinas Pertanian, dan sekarang dengan keluarnya Permen Perin 38 2025 terkait ISPO, dengan penjelasan Ibu tadi, uh, artinya ada tambahan ISPO bagi industri hilir minyak kelapa sawit yang memang berlaku efektifnya di tahun 2027. Kemudian kepada rekan-rekan perusahaan mungkin juga bisa melihat ataupun membaca tata cara terkait pengujian ISPO tersebut di Permen Perin 38 tahun 2025. Baiklah, untuk lebih untuk efektifnya kegiatan ini, mungkin di sini kami beri kesempatan kepada rekan-rekan perusahaan yang masih perlu penjelasan ataupun informasi terkait dengan penyesuaian perizinan khususnya di KBLI 10431. Kami buka untuk termin pertama ini bagi 3 penanya. Kami persilakan. Baik, Saya selamat menggunakan pagi fitur Bapak. raise hand. Selamat pagi. Ya, pagi Bapak. Dari mana, sebutkan nama dan asal perusahaannya. Perkenalkan, saya Dedi Pak. Kami dari PT Bangga Tengah Sawit Indo dan PT PSM Pak.
Lokasi perusahaannya ada dua, pertama di Desa Puput dan kedua di Desa Perlang. Yang sudah kondisi produksi existing itu ada di Desa Perlang. Nah, ingin mau bertanya sedikit Pak terkait mengenai KBLI 10431 yang sebelumnya itu pengampunya itu kan ada di Dinas Pertanian ataupun Kementerian Pertanian, kegiatan 10431 Pol Pertanian. Nah, dengan adanya perubahan PP di tahun 2025 ini, apakah kami perlu migrasi data OSS, Pak, ataupun pemutahiran data? Itu aja sih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi atas pertanyaannya. Mungkin untuk penanya selanjutnya kami persilakan dua lagi. Baik Pak, saya Pak dari PT GML Pak, Pak Dede Pak, mau bertanya Pak. Baik Pak Dedi, silakan. Ya Pak, berkenan dengan kita ada dan sedang berlangsung Pak kita untuk upgrade izin lingkungan kita Pak. Dan selama ini kan izin kita kan gabung Pak antara kebun dan pabrik. Nah, dengan berlakunya aturan baru ini, apakah kami harus memisahkan kedua dokumen itu atau tetap dalam kondisi satu dokumen Pak? Yang pertanyaan selanjutnya, untuk koordinasinya apakah masing-masing untuk industri ke entrepreneur, sedangkan untuk perkebunannya ke pertanian. Demikian Pak pertanyaan Pak. Baik Pak Dede. Untuk satu lagi kami beri kesempatan untuk termin pertama. Izin Pak, saya dari PT Tambun Jaya Pak. Silakan Pak, namanya. Ya, mohon izin Pak, perkenalkan nama saya Reno Sinaga Pak dari PT Tambun Jaya. Ada dua hal Pak yang mau saya tanyakan. Yang pertama itu kan tadi bahwasanya kita akan melakukan pembaruan untuk izin pabrik kita Pak ya. Kalau dulu kan kita kebetulan di EU Pak, jadi kita kepada yang baru ini PP 28 tahun 2005, tapi tadi sesuai dengan informasi kan tidak ada kan izin Pak, hanya NIB yang berubah Pak ya. Nanti mohon diinformasikan Pak, apakah pada saat kita upload akan ada lagi keluar PKPR yang baru, PKPL dan selanjutnya Pak, termasuk juga apakah kita akan melakukan pembayaran PNBP Pak. Itu yang pertama Pak. Yang berikutnya Pak tentang ISPO Pak. Kalau untuk PT kita kan kebetulan Pak sudah ada ISPO, tapi kemarin masih dari Kementerian Pertanian Pak, dan ada juga kebetulan PT kita satu lagi PT PAL itu ISPO-nya EU Pak, jadi integrasi. Nah untuk ISPO ke depan kebetulan kan kita sudah berjalan nih Pak, sudah sudah masa satu Pak ya, artinya sudah surveillance satu dan akan berlaku sebetulnya 4 tahun ke depan Pak, jadi 5 tahun. Nah ini kan akan perubahan tadi sesuai dengan informasi sebetulnya di bulan Mei tahun ini sudah akan berlaku yang ISPO yang perindustrian. Apakah ISPO kita yang integrasi tadi Pak dianggap tidak berlaku lagi atau bagaimana Pak kelanjutannya Pak? Ini itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Reno atas pertanyaannya. Baiklah Pak dari Pak Rahadi maupun Pak Ivan, mungkin nanti bisa dibantu kami untuk penjelasannya. Pertama, pertanyaan dari Pak Dedi dari PT BTS, yaitu terkait dengan mungkin lebih tepatnya ke proses migrasi datanya seperti apa di OSS. Kemudian dari Pak Dedi GML, GML ini PMA ya Pak ya. Pak Dedi. Ya ya Pak, Pak Dedi, PMA. Pak Dedi. PMA Pak. Ya, ya. Nah, ini terkait dengan izin lingkungannya, apakah perlu diganti? Gitu sepertinya karena sementara ini digabung antara kebun dan pabrik. Kemudian juga migrasi datanya apakah dilakukan masing-masing antara perkebunan dan pabriknya seperti itu. Yang ketiga dari Pak Reno, ini terkait kaitannya nanti setelah penyesuaian perizinan. Mungkin informasi ke Pak Radi maupun rekan-rekan Pak Ivan, apakah di izin PKKPR-nya nanti akan ada perubahan? Ini memang
menjadi kadang-kadang kendala kami maupun dari PTSP terkait dengan PKPR ini, Pak. Kemudian tadi ISPO mungkin Pak Rino tadi sempat saya kutip dari pernyataan Ibu tadi bahwa eh, ada ISPO untuk industri hilir seperti itu. Dan ini berlaku di tahun 2007. Dan tapi apakah ISPO yang dari perusahaan Bapak yang terintegrasi antara kebun dan pabrik itu bisa mewakili seperti itu? Mungkin nanti minta penjelasan dari kementerian. Kepada Pak Radi maupun Pak Ivan kami persilakan untuk bantu memberikan jawaban. Baik, terima kasih Pak Purba. Untuk pertanyaan pertama dari Pak Dedi yang mewakili PT BTS ya, terkait perlu tidaknya PT BTS ini melakukan pemutakhiran data, Pak. Jadi mungkin berkaitan dengan apakah perusahaan Bapak perlu pemutakhiran atau pemutaran data atau tidak, Bapak perlu melihat kembali apakah izin atau PB yang dimiliki sebelumnya oleh perusahaan adalah izin yang terbit sebelum OSS atau sebelum tahun 2000 lalu SS 1.0 1.1, jadi periode antara 2018-2021, atau eh, terbitnya itu pasca OSS RBA, jadi antara tahun 2021 sampai 2025, atau bagi IUP yang terintegrasi itu terbitnya sebelum PP 28 2025. Kira-kira begini, eh, jika perusahaan Pak Dedi itu IUPP dan IUP terintegrasinya terbit sebelum OSS, sebelum tahun 2018, eh, dan atau terbit melalui OSS 1.0 dan 1.1, jadi antara tahun 2018 sampai 2021, maka eh, PT BPS perlu melakukan pemutakhiran data. Outputnya nanti akan muncul di lampiran NIB pada tabel A dengan keterangan izin yang diterbitkan sebelum berlakunya OSS RBA. Nah, eh, kemudian jika izin atau PB-nya PT BTS ini terbit pasca OSS RBA, jadi antara tahun 2021 sampai 2025, maka tidak perlu dilakukan pemutakhiran data. Hanya oleh OSS akan dirubah pengaliran datanya mengikuti kewenangan yang baru. Dan ini juga tidak terbit cetakan izin yang baru. Sebagai bukti bahwa aliran data kewenangan telah berpindah ke Kemenperin atau ke Disperin, nanti pelaku usaha bisa juga ngecek di menu pelacakan di OSS. Kemudian apabila izin yang dimiliki itu terkait dengan IUP terintegrasi dan terbitnya sebelum PP 28 2025, sebelum melakukan pemutakhiran data, Bapak dan Ibu perlu memastikan bahwa KBLI 01262 dan 10431 ini memang telah tercantum dalam akta perusahaan. Bapak dan Ibu, sebentar ya, kami Indonesia Raya dulu. Masih.
Baik, terima kasih. Kami lanjutkan kembali. Eh, jadi bagi terakhir tadi bagi IUP terintegrasi yang izinnya terbit sebelum PP 28/2025, sebelum dilakukan pemutahiran data, Bapak dan Ibu, termasuk PT-BTS tadi, perlu memastikan bahwa memang KBLI 01262 dan 10431 ini telah tercantum dalam akte perusahaan Bapak dan Ibu. Jika belum tercantum, maka perusahaan perlu melakukan juga update di data akta perusahaannya, supaya nanti ketika dilakukan pemutahiran data melalui SS, 10431 dan 01262-nya ini bisa terbaca oleh sistem. Nah, kemudian pada prinsipnya semua izin terkait pengolahan kelapa sawit yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pertanian sebelum berlakunya PP 28/2025 ini tetap berlaku. Cuma ada beberapa kondisi di mana para pelaku usaha perlu melakukan pemutahiran data melalui sistem OSS, baik 10431 untuk yang pengolahan maupun juga yang 01262 untuk yang budidaya, termasuk mereka yang izinnya IUP terintegrasi. Mungkin itu untuk pertanyaan Pak Dedi dari PT BTS. Kemudian untuk pertanyaan Pak Dede dari PT KML terkait dengan apakah diperlukan upgrade izin lingkungan atau tidak ya. Jadi sebagaimana sudah diatur di Permen Versi 5 2025 di pasal 39, itu bagi para pelaku usaha yang telah memiliki persyaratan dasar PB dan atau PB Unku yang diterbitkan melalui sistem OSS berbasis risiko telah terverifikasi, disetujui dan masih berlaku sebelum berlakunya atau diundangkannya Permen 5 2025, itu dapat tetap digunakan. Dengan catatan kegiatan usaha Bapak dan Ibu tidak ada misalnya penambahan kapasitas yang mungkin membutuhkan validasi ulang terhadap risiko yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Jika tidak ada penambahan kapasitas, kalau di-compare dengan pada saat Bapak dan Ibu pertama kali memperoleh dokumen atau perizinan lingkungan, maka tidak dibutuhkan upgrade terhadap dokumen lingkungan. Meskipun ini PB-nya atau perizinan berusahanya dipisah antara yang 01262 dan 10431 untuk mereka yang IUP terintegrasi atau eh, mereka yang hanya mutahiran data untuk 10431. Kemudian apakah yang verifikasinya berbeda? Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu akan mutahiran data untuk 01262, maka nanti yang verifikasi adalah Kementerian Pertanian, kalau jadi kewenangan pusat, atau Dinas Perkebunan atau Dinas Pertanian. Saya nggak tahu ya kalau misalnya KBLI atau bidang usaha yang menjadi binaannya Kementerian Pertanian, apakah ada pemisahan kewenangan antara pusat dengan daerah, misalnya karena perbedaan skala atau eh, hamparan lokasi usahanya. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang KBL 10431, maka ini nanti akan diverifikasi oleh Kemenperin di pusat untuk mereka yang PMA atau semua skala yang lokasi usahanya beririsan lintas provinsi, atau dalam hal ini kalau
yang menjadi kewenangan provinsi berarti skala industri besar atau kecil menengah yang lokasi kegiatan usahanya lintas kabupaten kota. Itu kira-kira Pak Dede. Kemudian pertanyaan dari Pak Sinaga tadi terkait dengan KKPR, ini hampir sama dengan dokumen lingkungan Pak. Jadi KKPR yang lama itu masih tetap berlaku, kan lokasi kegiatan usaha Bapak tidak berubah ya, tidak pindah lokasi dan tidak ada eh, penambahan luasan yang mungkin nanti akan menimbulkan konsekuensi perlu dilihat kembali sudah sesuai dengan tata ruangannya atau tidak. Jadi selama tidak pindah lokasi, tidak nambah luasan, maka KKPR yang sudah dimiliki oleh perusahaan itu masih tetap berlaku. Kira-kira demikian Pak Sinaga, Pak Dede, dan Pak Dedi. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi atas tanggapan dan jawabannya. Mungkin kepada Pak Ivan tadi atau dengan Ibu terkait penjelasan ISPO Ibu, mungkin tadi Pak Reno perlu penjelasan lebih terkait dengan perbedaan ISPO yang sekarang mereka miliki, yang ISPO untuk kebun dan terintegrasi dengan pabriknya. Apakah perlu ISPO baru lagi atau bagaimana? Mungkin mohon penjelasannya Izin kepada Pak, Pak Ivan. Ya, ya, Pak, saya silakan bisa Ibu. izin menjawab dari pertanyaan dari Bapak Reno tadi Pak. Jadi sesuai dengan Permen 38 tahun 2025, sertifikasi ISPO yang telah terbit sebelum Permen 38 ini berlaku tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikasi ISPO tersebut. Lalu perusahaan industri hilir kelapa sawit yang telah memiliki sertifikat ISPO dimaksud harus mengajukan permohonan sertifikasi ISPO sesuai dengan ketentuan pada Permen 38 tahun 2025 ini paling lambat 1 tahun sebelum masa berlaku sertifikat ISPO berakhir. Jadi kalau tadi kata Pak Reno bahwa sertifikat ISPO saat ini itu untuk PKS terintegrasi dengan kebun gitu ya Pak. Jadi pada saat 1 tahun sebelum masa berlaku sertifikat ISPO-nya habis, perusahaan harus mengajukan ISPO hulu untuk perkebunannya dan mengajukan ISPO hilir untuk PKS-nya. Nanti pengajuannya melalui sistem informasi ISPO atau SI ISPO yang saat ini sedang dikembangkan oleh Kemenko Bidang Perekonomian. Sekian Pak. Baik, terima kasih Ibu Listi atas penjelasannya kepada rekan-rekan perusahaan. Semoga informasi yang disampaikan tadi dari Pak Radhi maupun Ibu Listi bisa ditangkap dengan jelas. Selanjutnya kami buka lagi untuk termin kedua 3 penanya. Kami persilakan baik dari perusahaan maupun dari rekan-rekan dari Disperindak Provinsi. Halo, Assalamualaikum Bapak, izin. Silakan Ibu, dari mana? Ya, baik. Perkenalkan Bapak, saya Elia dari konsultannya PT Sawit, salah satunya yang ada di Pulau Bangka kayak gitu. Izin Bapak, ini terkait ada beberapa perusahaan yang lagi kami tangani juga untuk terkait perizinan lingkungannya. Nah, di mana untuk sebelumnya mereka sudah memiliki perizinan berusaha. Hanya saja adanya perubahan terkait kapasitas dan juga penggabungan dokumen lingkungan sebelumnya seperti itu. Nah, apakah nantinya dari pihak perusahaan berarti bakalan mengajukan perizinan berusaha kembali ya Pak ya, DOSS-nya nggak usah melakukan tanpa melakukan pemutakhiran. Maksudnya harus menginput atau mengajukan kembali untuk perizinan berusaha dengan kapasitas terbaru atau dengan perizinan lingkungan terbaru nantinya. Seperti itukah Bapak? Mohon arahannya. Satu lagi Baik, Bapak, Bu. Mm-mm. Izin Bapak satu Silakan. lagi terkait di mana pada saat pengajuan perizinan lingkungan
ada beberapa administrasi yang dibutuhkan terkait persetujuan awal. Persetujuan awal yang dimintakan dalam perizinan lingkungan seperti contohnya misalnya rekomendasi ataupun persetujuan yang menyatakan sangat mendukung untuk kegiatan ini melakukan perubahan seperti itu. Apakah ada nggak Pak untuk persetujuan awal yang bisa kami dapatkan? Karena dalam suatu administrasi persetujuan lingkungan itu dibutuhkan persetujuan awal dari instansi terkait yang mengeluarkan perizinan usahanya nanti, Pak, gitu. Jadi dari pihak eh, dari pihak lingkungan hidup itu pengen memastikan apakah ingin memastikan bahwa instansi terkait yang bakalan mengeluarkan perizinan berusaha mengetahui adanya perubahan lingkungan seperti itu, Pak. Adanya perubahan usaha nantinya. Seperti itu. Mohon arahannya, Bapak. Sekian. Terima kasih Bu Elia. Untuk penanya selanjutnya, kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, mungkin di sini Pak Rahadi mungkin nanti bisa kali kami ataupun perusahaan diinformasikan kalau ada panduan terkait terkait dengan proses penginputan NKU tadi di OSS karena pertanyaan-pertanyaan itu sering kami dapati juga dari perusahaan, sementara untuk prosesnya di dalam OSS seperti apa, mungkin kalau dari kementerian ada, mungkin bisa diberikan panduan kepada rekan-rekan perusahaan. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Elia, salah satu konsultan bagi perusahaan sawit. Begini Pak Rahadi maupun rekan-rekan di kementerian, Bu Elia ini sudah sering komunikasi dengan kami untuk salah satu perusahaan GML yang kebetulan PMA, yang di mana kewenangan perizinannya maupun pengawasannya itu ada di Kementerian Perindustrian. Nah, beliau juga sudah menyampaikan surat kepada kementerian karena beliau akan melakukan perubahan lingkungan, tetapi oleh Kementerian Lingkungan ataupun Dinas Lingkungan Hidup yang ada di Babel itu dipersyaratkan adanya surat persetujuan awal ataupun rekomendasi ataupun kesesuaian terhadap KBLI-nya bahwa untuk sebagai dasar pihak Kementerian Lingkungan Hidup maupun Dinas Lingkungan untuk memproses izin lingkungannya. Nah, mungkin bisa nanti diarahkan Pak Rahadi ataupun rekan-rekan yang lain dari kementerian apa sebenarnya yang perlu dilakukan oleh rekan-rekan perusahaan ketika mengalami hal-hal yang seperti kami sampaikan. Biasanya kalau itu PMDN yang merupakan kewenangan kami di provinsi, kami memberikan surat pemberitahuan kepada Dinas Lingkungan Hidup sebagai dokumen awal untuk proses persetujuannya itu kesesuaian dengan KBLI-nya saja seperti itu. Mungkin itu Pak Rahadi, mungkin bisa ditanggapi tadi pertanyaan dari Ibu Elia. Baik, terima kasih Pak Kutbah, terima kasih Bu Eli atas pertanyaan. Sebenarnya ini domainnya lingkungan hidup Pak ya, Kementerian Lingkungan Hidup atau Dinas LH. Tapi coba kami respon sebatas yang kami pahami dan kami ketahui Pak ya. Jadi terkait dengan apakah perusahaan dalam hal ini perlu melakukan upgrade dokumen lingkungan karena adanya perubahan-perubahan peraturan terkait eh,
PB. Nah, di sini kalau tadi dalam penjelasan yang disampaikan oleh Bu Elia, karena ada atau perusahaan dalam hal ini sedang melakukan penambahan kapasitas ya, mohon saya dikoreksi kalau misalnya salah. Nah, dalam hal ini karena ada penambahan atau penambahan kapasitas tadi, apakah perusahaan perlu mengajukan PB yang baru atau tetap menggunakan PB yang lama? Nah, eh, menurut kami karena perusahaan sudah punya izin yang lama, Pak ya, terlepas apakah itu terbit sebelum UJK atau terbit setelah UJK, jadi antara 2018 sampai 2021 atau sebelum berlakunya PP 28 antara 2021 sampai 2025. Dalam hal ini, perusahaan tidak perlu mengajukan PB yang baru, tapi eh, perusahaan melakukan pemutakhiran data dulu, Pak. Pemutakhiran data dulu dengan izin yang lama. Izin yang di sini yang saya maksud adalah PB-nya, Pak ya. Dengan PB yang lama, baru kemudian Bapak dan Ibu dari perusahaan masuk ke menu perluasan, karena dalam hal ini perusahaan mungkin melakukan penambahan kapasitas yang mungkin memiliki konsekuensi terhadap perubahan dampak kegiatan usaha yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Jadi dimutakhirkan dulu datanya, kemudian setelah dimutakhirkan baru melakukan atau masuk ke menu perluasan, baru setelah itu diupdate atau diupgrade dokumen lingkungannya. Nah, berkaitan dengan eh, surat persetujuan atau surat dukungan, Pak ya, ini mungkin yang dimaksud adalah Dinas Lingkungan Hidup ingin memastikan bahwa jenis kegiatan usaha yang dimohonkan dokumen lingkungan hidupnya ini memang secara ruang lingkup atau produk itu sudah sesuai dengan KBLI yang diajukan. Jadi jangan sampai misalnya ini contohnya aja Pak ya, dokumen lingkungan hidup yang diajukan itu untuk bidang usaha misalnya perkebunan kelapa, tapi ternyata izin yang dimiliki adalah izin untuk perkebunan kelapa sawit. Kan ini nggak nyambung ya. Jadi sepengetahuan kami Dinas Lingkungan Hidup ingin memastikan bahwa memang produk atau bidang usaha yang dimohonkan dokumen lingkungannya itu memang adalah produk atau bidang usaha yang nanti eh, perusahaan akan jalankan atau akan dikomersialisasikan. Nah, berkaitan dengan penapisan jenis dokumen lingkungan hidup, ini kan ada dua ya, satu terhadap usaha dan atau kegiatan yang baru, satu lagi terhadap usaha dan atau kegiatan pengembangan. Jadi sebelumnya itu eh, telah atau belum memiliki dokumen lingkungan hidup. Dua-duanya diajukan melalui AMDALNET. Cuma di sini yang perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu berkaitan dengan usaha atau dan kegiatan yang baru adalah bahwa jenis KBLI dan nama bidang usahanya itu sesuai dengan ketentuan. Kemudian status lahan yang digunakan berada atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung atau tidak. Ini Bapak dan Ibu bisa coba refer ke PP 22 2021. Kemudian Bapak dan Ibu perlu perhatikan juga bahwa terhadap kegiatan usaha atau kegiatan pengembangan yang dilakukan itu jenis perubahannya apakah nanti akan membutuhkan dokumen lingkungan hidup atau tidak membutuhkan dokumen lingkungan hidup. Dan pastikan bahwa kriteria perubahannya itu sudah sesuai dengan yang diatur di PP 22 tahun 2020
Jadi mungkin itu ya Pak Pak Kuda dan Bu Elia, satu Ya, berkaitan dengan perlu tidaknya melakukan pengajuan baru karena ini izinnya sudah dimiliki, izin yang sudah dimiliki, maka yang pertama dilakukan adalah dimutakhirkan daftarnya dulu, baru kemudian eh, masuk ke menu perluasan. Nanti ketika Bapak dan Ibu memasukkan informasi mengenai penambahan kapasitas, di situ Bapak dan Ibu kemudian akan diminta untuk mengunggah dokumen lingkungan yang baru. Untuk itu Bapak dan Ibu dari PTGML bisa melakukan upgrade atau penyusun terhadap dokumen lingkungannya. Kemudian berkaitan dengan surat dukungan terkait dengan melakukan perubahan atau tidak, sepemahaman kami surat yang dimaksud adalah surat yang intinya sih menyatakan bahwa bidang usaha yang dilakukan oleh si perusahaan ini, si PTBML itu memang sesuai dengan bidang usaha yang diajukan antara di dalam dokumen lingkungannya. Jadi antara dokumen lingkungan, kemudian KKPR, kemudian PBGSLF, itu KBLI-nya mesti selaras dengan yang diajukan perizinan berusahanya, Pak dan Ibu. Kira-kira demikian. Terima kasih. terima kasih Pak Rahadi. Mungkin Pak Rahadi di sini perlu kami informasikan juga bahwa Bu Elia ini intens komunikasi dengan kami. Kalau saya tidak salah informasi dari pihak GML perusahaan ini akan melakukan perubahan kapasitas sehingga mereka perlu melakukan perubahan izin lingkungan. Nah, dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, sebelum mereka melakukan proses perubahan izin lingkungan, itu dipersyaratkan di peraturan mereka di Kementerian Lingkungan Hidup ada surat dukungan ataupun persetujuan dari uh, perindustrian seperti itu. Nah, karena ini merupakan kewenangan kalau PMA kan kewenangan kementerian, sehingga kami uh, tidak punya hak untuk kewenangan untuk mengeluarkan surat tersebut. Hingga dari pihak GML mengajukan ke kementerian. Nah, informasi yang saya peroleh bahwa kementerian tidak pernah mengeluarkan surat seperti itu, Pak. Yang jadi permasalahan solusi menjembataninya seperti apa, Pak? Proses perubahan izin lingkungannya tidak bisa dilanjutkan oleh lingkungan hidup karena tidak ada surat tersebut. Mungkin bisa dibantu, Pak. Kalau tidak salah kemarin beliau Bu Elia mungkin nanti diluruskan Bu Elia kalau saya salah udah komunikasi dengan IKOP juga seperti itu. Iya, Pak. Mungkin tadi rekan-rekan dari IKOP mungkin Ibu Disti maupun Pak Ivan bisa memberikan ini Pak solusi lah terkait dengan proses perubahan izin lingkungan yang akan dilakukan oleh PT GML seperti itu. Iya, iya, izin Pak Farid dan Bu Elia, Pak Rahadi juga. Memang betul sudah ada beberapa waktu lalu ada surat dari PT GML terkait perluasan dan apa namanya pengurusan AMDAL ya. AMDAL yang memerlukan semacam kalau tidak salah istilahnya dari Bu Elia mungkin apa namanya pre pre persetujuan lah seperti pra persetujuan ya Bu ya kalau Iya, nggak salah ya. persetujuan atau dukungan seperti itu, Pak. Mm. Nah ini mungkin memang dari kami memang sesuai dengan PP 28 2025 di lampiran 1F kan itu memang sudah cukup jelas Bu bahwa persyaratannya sudah ada apa namanya item-itemnya seperti apa termasuk juga memang apa namanya ada izin lingkungan ya Bu ya. Persyaratan dasarnya ada izin lokasi, NIB dan izin lingkungan. Nah, ini memang sebenarnya kalau untuk terkait izin lingkungan, izin persyaratan dasar itu kan memang
filteringnya sebenarnya dari OSS ya Bu ya. Jadi memang di Kemenperin sendiri, di IKOP itu sendiri memang persyaratan di kami itu sudah lebih rinci Bu, sudah lebih detail. Jadi di kami itu sudah lebih ke spesifikasi mesinnya seperti apa, nilai investasinya berapa, rencana penggunaan bahan bakunya, terus apa, diagram alir produksinya seperti apa. Jadi memang di IKOP itu memang kami persyaratannya sudah lebih teknis ke arah proses ataupun arah eh, karakterisasi industrinya seperti apa. Nah, untuk izin lingkungan ini sebenarnya memang penapisan pertamanya sih sebenarnya memang harusnya melalui OSS ya Bu ya. Jadi BKPM ya. Dari sistemnya BKPM ini yang melakukan apa penapisan pertama terkait izin lingkungan ini. Nah, ini mungkin ini menjadi salah satu alasan kenapa memang kami mungkin belum bisa ataupun kami juga mungkin merasa tidak punya kewenangan juga Bu untuk mengeluarkan surat eh, persetujuan seperti ini terkait untuk pengurusan AMDAL ya seperti itu. Mungkin itu dari kami pemikirannya seperti itu Bu. Eh, Mungkin kalau mungkin eh, dari ada tambahan mungkin dari Mas Rahadi mungkin dari kira apakah eh, hal ini bisa difasilitasi atau memang terkait perizinan dasar ini mungkin eh, apa namanya filteringnya hak sepenuhnya dari OSS atau BKPM. Mungkin kami persilakan juga ke Direktorat KPI Mas Radi mungkin kira-kira mungkin apa ada pendapat lain atau seperti apa izin Mas. Baik, makasih Mas Ivan. Eh, Memang untuk pengajuan perizinan lingkungan ini kan alirannya dimulai dari OSS kemudian ke AMDAL, net ya, Bapak dan Ibu. Dan berkaitan dengan surat dukungan, kami belum melihat ada secara regulasi ya eh, persyaratan surat dukungan dari instansi pembina baik pusat maupun daerah untuk memproses dokumen lingkungan. Kami belum melihat cara regulasi itu diatur, jadi kami melihatnya ini bukan merupakan kewajiban secara umum yang diregulate Bapak dan Ibu, termasuk di PP nomor 22 2021. Dugaan kami ini diminta oleh Dinas Lingkungan Hidup. eh, Salah satunya tadi untuk meyakini bahwa bidang usaha yang diajukan itu memang bidang usaha yang nantinya akan diajukan PB-nya. Tapi sekali lagi secara peraturan kami tidak melihat ada penyebutan secara spesifik mengenai kebutuhan surat dukungan tadi ya, atau tadi apa persetujuan ya menyebutnya ya, baik di PP 28 2025 maupun di PP 22 tahun 2021. Jadi eh, menurut kami sih tidak cukup dasar yang kuat ya bagi teman-teman IKOP untuk memberikan surat surat dukungan atau persetujuan tadi, karena memang secara peraturan memang tidak disebutkan, dan secara peraturan tidak disebutkan, kami tidak paham ini format termasuk juga isi yang ada atau disebutkan dalam surat dukungan tersebut itu seperti apa yang diinginkan atau menjadi ekspektasi dari teman-teman Dinas Lingkungan Hidup. Kira-kira demikian, Mas Ivan.
Izin Pak Radi, Mas Ivan, Pak Utbah, saya Rifki Pak dari Direktorat IKOP. Mau menambahkan, gitu. Silakan Pak Rifki. Ya, baik terkait dengan eh, Bu Elia ya tadi ya, terkait dengan GML tadi Bu ya, gitu. Iya, Bapak. Bu, di dalam PP 28 Bu, Ibu kan Ibu pegang akunnya nggak Bu? Gitu. Maksud saya, Ibu sebagai konsultan di sini artinya atau tim legalnya GML atau gimana Bu? Boleh tahu? Tim konsultannya, Pak. Tim konsultan, artinya Ibu sudah ada legal standingnya ya Bu ya, artinya gitu ya. Dari Mm-mm. GML ya, artinya gitu. Jadi artinya nanti di dalam proses bisnis sistem OSS berbasis risiko, itu kan di akun atau saat Ibu melakukan permohonan terhadap eh, kegiatan usaha, artinya kan itu kan di satu sisi lain Ibu harus melihat juga dari skala resikonya Bu ya, artinya gitu. Kalau misalkan resikonya menengah tinggi dan tinggi, itu pasti NIB dan sertifikasi standar itu pasti memerlukan verifikasi kan gitu. Dan nanti di dalam proses sebelum melakukan sistem artinya proses verifikasi itu kan ada penapisan Bu di dalam persetujuan lingkungan kan gitu. Dalam rangka pemenuhan syarat tadi Bu kan gitu. Pemenuhan syarat standar tadi kan gitu. Ah, di proses inilah yang menurut kami adalah di posisinya si Inas atau di posisinya Kemenper itu menunggu dari penapisan di proses lingkungannya Bu, artinya gitu. Di proses persetujuan lingkungannya itu di posisi artinya di posisi yang belum masuk di pintu kami, ibaratnya seperti itu Bu, gitu. Kami bisa melakukan action setelah proses persetujuan lingkungan itu sudah ditapis, sudah direkomendasikan masuk ke proses di proses si INAS atau di proses OSS-nya. Jadi karena OSS dengan si INAS ini kan sudah terintegrasi Bu, gitu. Sistemnya sudah terintegrasi, terutama untuk skala industri menengah tinggi atau istilahnya tinggi dengan kategorinya adalah Kementerian Pusat. Dengan harapan ini nantinya, ini kan kategori persetujuan lingkungan dan PKKPR ini kan bagian dari perizinan dasar Bu, kan gitu. Nah, disinilah nanti letak posisi kami itu sebenarnya menunggu dari hasil persetujuan lingkungannya Bu, kan gitu. Nah, kalau sudah ini persetujuan lingkungan istilahnya sudah ternotif di kami sudah tinggal kami bisa melakukan proses lebih lanjutnya itu di proses INAS. Artinya kewenangan proses persetujuan lingkungan ini bukan ada di Kemenperin bukan gitu. Intinya adalah kami menerima hasil feedback yang sudah diberikan penapisan dan hasilnya untuk hasil lingkungan itu sudah masuk di sistem kami di INAS. Makanya tadi Pak Ivan menyampaikan bahwa proses di dalam itu kita memenuhi untuk persyaratan dasarnya. Kalau sudah lengkap baru kita bisa ongoing untuk melakukan kegiatan untuk verifikasinya. Seperti itu Bu Elia. Jadi kalau misalkan nanti istilahnya prosesnya belum keluar ya kita nggak bisa nggak bisa gerak karena memang kita ternotif di situ Bu kan gitu. Jadi ada runutannya seperti itu. Jadi kita nggak bisa melangkah lebih lanjut kalau ini belum diselesaikan seperti itu Bu. Ya sama lah kayak Ibu melakukan step-step di INAS kalau misalkan dilompatin kan pasti nggak bisa jalan ya seperti itu ya. Ya harapan kami ini ya menurut kami nanti sebenarnya di uh, ini sebenarnya kami harapkan dari KL terkait yang terkait dengan lingkungan bisa dihadirkan juga ya. Mungkin kita bisa obrolin bareng ya sebenarnya seperti di sini. Karena ini mungkin ada kaitannya dengan persetujuan lingkungan ya. Tadi termasuk ada pertanyaan terkait ada pemisahan dan tidak ini seperti itu. Sebenarnya itu pengampu yang berbeda. Tapi harapan kami memastikan bahwa iklim usaha ini tetap berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, Permenfes 5 tadi yang sudah dijelasin tadi. Harapan kami ini bisa mendukung untuk terkait dengan PP itu bisa memiliki masa berlaku sepanjang masa berlaku itu menjalankan kegiatan usaha. Artinya tidak ada perubahan, tidak apa. PP itu masih dinyatakan berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha itu sesuai dengan pasal 237 yang disampaikan tadi. Mungkin itu sementara Pak Khutbah dari kami. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rizky. Tadi Pak Radi dan Pak Ivan terkait penjelasan kasus yang terjadi di PT BGML.
Mungkin di sini izin Pak Rizky, tadi Pak Irfan, perlu nanti pembicaraan lebih lanjut nanti kita dengan pihak lingkungan hidup. Karena informasi yang kami juga terima dari Dinas Lingkungan Hidup bahwa mereka tidak bisa memproses lebih lanjut terkait AMDAL-nya karena mereka butuh berdasarkan peraturan menteri. Saya tidak tahu peraturan lingkungan hidup nomor berapa Pak, nanti mungkin perlu saya bicarakan kembali. Itu ada perlu pernyataan dari instansi ataupun pengampu KBLI yang diajukan oleh pihak perusahaan. Sehingga dari pihak Dinas Lingkup menunggu tadi pada surat atau pernyataan dari pengampu KBLI 10431. Tapi hal ini tentunya harus ada solusi bagi perusahaan sehingga bisa melakukan tahap perizinan lebih lanjut. Mungkin Bu Elia nanti ataupun BGML kita diskusikan lagi nanti dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup atau Lingkungan Hidup. Mungkin hal seperti apa detailnya nanti kita sampaikan dengan kementerian di Dirjen IKOP ya Pak Rifki maupun Pak Ivan seperti itu ya. Baik, siap Bapak. Ya, Bapak Ibu dari perusahaan mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Izin Pak mau bertanya. Oke, kepada Pak Fauzan dari Dinas Perindustrian, silakan memberikan pertanyaan. Izin Pak terkait pemutahiran data ini seperti yang kita tahu ini diberlakukan untuk usaha yang terbit sebelum adanya sistem ISI atau di bawah 2018. Kemudian yang jadi pertanyaan besar itu untuk usaha yang terbit melalui undang-undang cipta kerja atau yang sudah penilaian berbasis risiko. Yang kita tahu kan di PP 5 2021 di situ kan ada dua opsi untuk penerbitan perizinan berusaha untuk KBLI 10431 ya. Untuk yang melalui penilaian pertanian itu kan bahwa risiko yang ditetapkan itu yaitu tinggi. Artinya keluaran PB-nya yaitu izin. Kemudian untuk penerbitan melalui lingkupnya perindustrian, di situ risiko yang ditentukan ialah menengah tinggi. Artinya PB yang dikeluarkan yaitu sertifikat standar yang terverifikasi. Nah, bagaimana? Yang menjadi pertanyaan ini bagaimana dengan perusahaan yang terbit akan tetapi melalui lingkupnya pertanian, apakah mereka perlu melakukan pemutahiran data secara manual ataukah memang nanti seperti yang sudah disebutkan tadi, PB-nya itu akan termutakhir sendiri secara otomatis oleh sistem. Itu yang menjadi pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua ialah terkait dengan kegiatan pengawasan kita ya. Seperti yang kita ketahui juga terkait pengawasan, tentunya kami mengacu poin-poin pemenuhannya itu ialah PP 28 2021, PP 28 tahun 2025. Di situ kan ada terkait poin pemenuhan PB-nya ya. Itu bagaimana dengan kami melakukan penilaian PB-nya untuk misalnya perusahaan yang melakukan pemutahiran tadi kan akan muncul di NIB akan tetapi pada tabel A ya Bu ya. Di sini kan berarti mereka tidak memiliki sertifikat standar ataupun izinnya. Bagaimana dengan poin pemenuhan itu? Karena di situ poin pemenuhannya itu ada 3, yaitu ada sesuai, ada tidak sesuai, dan tidak ada. Bagaimana kami melakukan penilaian hal tersebut? Itu menjadi pertanyaan kedua. Kemudian untuk di ketiga tadi mungkin saya terkait menguatkan terkait dari pihak dari konsultannya PT GML. Jadi memang sepengalaman kami dari Dinas Lingkungan Hidup itu mereka tidak mau memproses apabila tidak ada persetujuan awal dari sektor yang mengambil.
Karena kenapa? Karena menurut undang-undang mereka di PP 22 tahun 2021 itu di pasal 44 dan 45 itu ada disebutkan ataupun ada yang menjadi penilaian mereka yaitu pada pasal 45 poin 3 C, di situ disebutkan bahwa menjadi poin penilaiannya adalah instansi sektor penerbit persetujuan awal dan persetujuan teknis. Mungkin ini juga bisa dibahas lebih lanjut agar bisa menjadi solusi bagi pihak konsultan ataupun perusahaan yang melakukan pengurusan izin lingkungannya. Mungkin itu pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih Pak Fauzan atas pertanyaannya. Eh, Mungkin bisa dibantu Pak Radi maupun rekan-rekan dari IKOP, Pak Rifki dan lain-lain untuk membantu memberikan tanggapan atas pertanyaan dari rekan kami terkait dengan tadi proses mungkin eh, migrasi ataupun terkait dengan pengawasan industri. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Fauzan. Tadi dari instansi mana ya Pak Fauzan tadi? Kebetulan dari rekan kami Pak, dari Oh, Jas Disperin juga ya? Perindustrian. Ya. Ya, baik. Eh, yang pertama terkait dengan perbedaan tingkat resiko Pak ya. Jadi untuk PB sektor pertanian yang terbit dalam OSS RBA dengan menggunakan rezim PP 5 2021 itu tingkat resiko untuk KBL 10431 adalah tinggi. Sedangkan 10431 untuk PB sektor perindustrian sebagaimana yang diatur di buku 28 adalah tingkat resikonya menengah tinggi. Oke, tadi salah satu concernnya adalah perbedaan bentuk izinnya ya. Kalau yang izin sedangkan menengah tinggi adalah sertifikat standar. Nah, kalau kita mengacu ke pasal 549 PP 28 2025 tadi, persyaratan dasar PB dan atau PB ungu yang memiliki nomenklatur berbeda sebelum berlakunya PP 28 2025 harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan nomenklatur yang diatur dalam peraturan pemerintah ini. Dalam hal ini PP 28 2025. Ketika terjadi pemutahiran data karena pergeseran kewenangan, yang tadinya 10431 di Kementerian Pertanian, kemudian geser ke Kementerian Perindustrian, maka PB yang lama dengan nomenklatur izin itu perlu dibaca dan dimaknai sesuai dengan nomenklatur di PP 28 2025. Dalam hal ini dimaknai sebagai sertifikat standar yang terverifikasi, itu satu. Kemudian berkaitan dengan pengawasan, karena 10431 ini akan menjadi atau sudah menjadi kewenangan dari Kementerian Perindustrian, maka pada saat dilakukan pengawasan, dalam hal ini Kemenperin atau Disperin juga bisa melibatkan DPMPTSP dan Kementerian Pertanian atau Dinas Perkebunan atau Dinas Pertanian selaku pihak yang sebelumnya telah menerbitkan perizinan berusahanya. Nah, terkait dengan pemenuhan persyaratan sesuai PP 28 2025, ini nanti tentunya kita tidak bisa
apa ya bahasa kalau bahasa Jawa bahasa Jawanya itu gebiah ya. Artinya mungkin dari beberapa item persyaratan sesuai dengan lembaran 1 PB 28 2025. Mungkin pada saat dilakukan pemutakhiran itu belum dipenuhi oleh belum terpenuhi oleh pelaku usaha. Karena mereka kan berbekalnya perizinan yang lama ya, yang diterbitkan sebelum PP 28 2025, yang pemenuhan persyaratannya juga mungkin masih mengacu ke PP 5 2021. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan pemenuhan persyaratan, tentunya eh, dibutuhkan penyesuaian persyaratan. Namun dalam hal ini, para pelaku usaha bisa melakukannya secara bertahap. Jadi nanti pada akhirnya para pelaku usaha itu masih bisa tetap comply dengan SKU atau persyaratan khusus untuk 10431 sebagaimana yang tercantum di eh, PP 28. Nah, terkait dengan pemutakhiran data yang tadi, pada saat teman-teman pemroses entah itu dari pusat maupun daerah melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen perizinan yang lama milik pelaku usaha, itu selama proses verifikasi, teman-teman tim proses juga bisa berkoordinasi dengan eh, Dinas Perkebunan atau Dinas Pertanian atau Kementerian Pertanian selaku pihak yang sebelumnya menerbitkan izin dokumen perizinan yang lama tadi untuk memastikan bahwa memang dokumen izin yang lama ini memang pernah diterbitkan oleh Isperin atau maaf, memang pernah diterbitkan oleh Dinas Perkebunan atau Dinas Pertanian atau Kementan. Jadi memastikan atau memvalidasi bahwa dokumen perizinan yang lama itu memang valid. Itu kira-kira Pak Fauzan. Terima kasih. Baik Pak Radi, terima kasih atas penjelasannya. Terakhir kami beri kesempatan lagi kepada eh, perusahaan untuk memberikan pertanyaan ataupun butuh penjelasan lebih lanjut terkait dengan penyesuaian perizinan. Kami persilakan. Eh, Bagaimana Bapak Ibu? Kalau tidak ada lagi, semoga eh, apa tadi yang kita bicarakan disampaikan oleh kementerian bisa dipahami dan bisa kita tindak lanjuti bersama, terutama proses penyesuaian perizinannya, artinya perizinan yang terbit sebelum berlakunya OSSRBA atau tepatnya di bawah tahun 2021 perlu melakukan input NKU di OSS sehingga nanti outputnya di NIB-nya di tabel A akan berlaku efektif untuk KBRI 10431-nya bagi perusahaan yang memiliki perizinan 1 sampai dengan 2025 atau tepatnya di antara PP 05 dan PP 28 itu tidak perlu melakukan pemutakhiran data. Artinya nanti secara otomatis akan dilakukan oleh OSS sendiri seperti itu. Kemudian untuk proses nantinya penginputan NKU tadi mungkin nanti bisa kita diskusikan dengan rekan-rekan juga di PTSP sebagai ataupun BKEPM selaku pengampu dari OSS itu sendiri. Seperti apa prosesnya. Baiklah, sebelum itu kami sampaikan juga terima kasih ke Pak Hadi, Pak Aryo maupun Pak Rifki, Budisti dan Pak Ivan tadi ya yang telah memberikan informasi terkait penyesuaian perizinan ini
dan mengabulkan tentunya permohonan audiensi kami terkait dengan penyelesaian perizinan PP 28 2025. Mungkin ke depannya Pak, apabila kami butuh penjelasan maupun dari pihak penjelasan, kami mohon waktunya kembali. Demikian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di kementerian atas penjelasan maupun informasi yang telah disampaikan. Nanti untuk rekan-rekan perusahaan untuk tidak meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu karena ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu dari kementerian. Kami persilakan untuk pamit ataupun meninggalkan ruang Zoom, tidak apa-apa Pak. Dan sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas informasi dan penjelasannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Kutbah semua. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Kutbah, izin Baik, live terima Pak. kasih Pak Kutbah, Bapak dan Ibu Pak Ijli, Hadi, terima Pak Ivan, kasih. Pak Assalamualaikum. Rizky, dan Ibu Distu. Ya. Baik Bapak Ibu perusahaan, sekali lagi terima kasih ya atas kehadirannya. Semoga tadi yang disampaikan bisa kita tindak lanjuti bersama. Nah di sini kami perlu penegasan lagi terkait permintaan dalam dokumen daftar hadir tadi, ada permintaan yang perlu disampaikan yaitu terkait dengan kapasitas produksi, karena hal ini kami ditunggu juga oleh Bakuda maupun Bapeda terkait dengan data perusahaan industri kelapa sawit dan kapasitas produksinya. Mungkin dari rekan kami di sini yang belum menyampaikan PT Rebinmas maupun PT TEP, mungkin bisa disampaikan melalui daftar hadir. Kami siapkan kolomnya untuk penyampaian besaran kapasitas produksinya seperti itu. Kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi untuk PT Rebinmas dan TEP untuk segera melengkapi informasi di lembar daftar hadir terkait dengan kapasitas produksi. Untuk selanjutnya Bapak Ibu kami mohon nanti kesediaannya juga terkait dengan acara yang tertunda undangan kami. Mungkin nanti dalam waktu dekat di minggu ini ataupun minggu depan akan kami undang kembali offline nanti di kantor Dinas Perindustrian terkait hal-hal yang perlu kami sampaikan oleh Kepala Dinas tentunya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan di pertemuan kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Semoga nanti ke depannya bisa terjalin hubungan baik di antara kita sehingga perusahaan KBRI 10431 dimudahkan dan dilancarkan usahanya di Bangka Belitung tentunya. Kami juga mohon maaf apabila ada informasi maupun kata-kata yang salah yang kami sampaikan atau kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian. Akhir kata kita tutup dengan hamdalah untuk rapat kali ini. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.